Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kami, mahasiswi Biologi Universitas Indonesia, ingin memberikan informasi mengenai mekanisme pergerakan kuda laut. Yuk kita simak. Hai, perkenalkan, nama saya Maratul Azizah. Perkenalkan, nama saya Raihana Fakira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ernita Rizky Umaya. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai karakteristik dasar dari hipokampus atau yang biasa kita kenal dengan kuda laut. Jadi, terdapat berbagai macam jenis kuda laut di perairan. Habitat kuda laut ini adalah perairan yang memiliki banyak padang lamun, terumbu karang, rumput laut, dan juga mangrove. Terdapat setidaknya 48 jenis spesies hipokampus atau kuda laut di perairan. Hipokampus atau kuda laut memiliki klasifikasi sebagai berikut ini. Kuda laut memiliki morfologi yang khas dibandingkan ikan lainnya, yaitu bentuk kepala yang menyerupai dengan bentuk kuda. Namun, hipokampus atau kuda laut ini juga memiliki ciri yang khas seperti ikan pada umumnya, yaitu insang sebagai alat respirasi dan juga sirip bagian dorsal maupun dada sebagai alat bergeraknya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebiasaan hidup dari kuda laut. Kuda laut menghabiskan banyak waktu di satu area dengan melilitkan ekornya di sekitar tanaman atau karang bawah air. Kuda laut berenang tegak dengan ekor di bawah dan kepala di atas. Mereka memakan krustasea kecil menggunakan strategi duduk dan diam, hingga akhirnya mangsa mendekat dan memakannya dengan mulut seperti tabung. Mereka menciptakan ruang hampa yang menarik mangsanya ke dalam mulut. Kuda laut mampu mengubah warna dengan cepat untuk berbaur dengan lingkungannya. Saat kawin, mereka juga berubah warna, baik mencerahkan atau menggelapkan kulit mereka. Pada beberapa spesies, kuda laut jantan dan betina membentuk pasangan monogami atau kawin seumur hidup. Kuda laut jantan membawa telur di dalam kantung induk, di mana mereka dibuahi dan diinkubasi sampai menetas. Lalu, kuda laut jantan tersebut akan melahirkan anaknya. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara kuda laut jantan dan betina? Pada umumnya, perbedaan morfologi antara kuda laut jantan dan betina bersifat konservatif. Tidak banyak ditemukan morfologi yang berbeda antara kuda laut jantan dan betina. Tetapi, perbedaan yang paling signifikan ditunjukkan oleh panjang tubuh dan struktur kantung induk. Selain itu, kuda laut jantan juga memiliki ekor yang relatif lebih panjang dan berfungsi untuk menopang kantung induknya, sedangkan kuda laut betina memiliki bagian batang tubuh yang lebih panjang. Bagian mahkota di bagian kepala atau yang dikenal dengan sebutan koronet pada kuda laut jantan juga terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan betina. Dan untuk bagian tubuhnya biasanya terdiri dari deretan bintik-bintik dengan warna yang lebih cerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kinematika dan dinamika pergerakan dari hipokampus atau kuda laut. Secara dinamika dan kinematika, baik sirip punggung maupun ekor memiliki distribusi yang sama besarnya ketika berada di belokan arus. Kuda laut akan bergerak secara vertikal, yaitu naik dan turun. Lalu secara kinematika, melalui pengaturan gelembung udara, kecepatan perpindahan antara sirip punggung akan lebih besar dibandingkan sirip ekor. Hal tersebut dikarenakan symmetrical vortice yang terjadi antara sirip punggung dan sirip ekor karena arah yang berlawanan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pergerakan yang dinamik, maka hipokampus atau kuda laut memerlukan keseimbangan dalam pengaturan gelembung udara agar tidak kehilangan keseimbangan. Ketika hipokampus ingin berpindah, maka hipokampus akan mencondongkan tubuhnya untuk mengurangi tekanan di area sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme gerakan undulatori pada sirip kuda laut. Kuda laut menggunakan sirip punggungnya untuk mendorong maju secara perlahan. Untuk bergerak ke atas dan ke bawah, kuda laut menyesuaikan volume udara di kantung renang yang merupakan kantung udara di dalam tubuh mereka.
Kuda laut membuat aliran di sekitar sirip dan tubuhnya dengan aksi sirip punggung dan dada mereka yang memungkinkan mereka untuk mengkompensasi ketidakseimbangan dan menstabilkan posisi serta mengontrol penggerak mereka di dalam air. Mekanisme selama kuda laut stagnansi adalah aliran pusaran berputar berlawanan ke arah bawah yang diinduksi pada sirip punggung dan aliran pusaran berputar berlawanan ke arah atas pada sirip dada. Mekanisme kuda laut dalam menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri adalah mereka memiringkan tubuhnya dan dua pusaran berputar berlawanan pada sirip punggung berkembang menjadi pusaran tunggal yang terletak di sisi berlawanan dari sirip punggung sehubung dengan arah penggerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat mekanik dari otot sirip punggung kuda laut. Pergerakan kuda laut bergantung pada dua sirip, yaitu sirip punggung dan sirip dada. Kedua sirip tersebut termasuk organ penggerak utama pada kuda laut. Namun, walaupun kedua sirip tersebut merupakan organ penggerak utama pada kuda laut dikategorikan sebagai hewan yang memiliki kemampuan berenang yang cukup buruk. Hal ini disebabkan karena otot sirip punggung kuda laut bekerja pada frekuensi yang tinggi untuk menghasilkan gelombang, sehingga kuda laut juga akan menghasilkan kecepatan renang yang lambat sebagai bentuk pengurangan efisiensi pergerakan. Otot sirip punggung kuda laut dilapisi oleh dua lapisan yang disebut dengan lapisan otot inklinator dan depresor. Lapisan otot inklinator yang berada pada kedua sisi sirip akan berkontraksi secara bergantian dan menarik bagian finray untuk menggerakkan sirip punggung hingga menghasilkan gelombang. Gelombang yang dihasilkan oleh sirip punggung dapat disebut dengan ballistifo. Maka dari itu, kuda laut dapat melakukan pergerakan karena dipengaruhi oleh gelombang tersebut. Sekian video penjelasan kelompok kami mengenai mekanisme pergerakan kuda laut. Semoga dapat memberikan informasi kepada teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.